Maaf Bu, sekarang Bu Amel ini udah punya momongan berapa ya? Secara mengejutkan, samar-samar Amel melihat ada 2 atau 3 bayangan yang bergerak-gerak seperti siluet binatang, tapi ada 2 kakinya. Dan juga tangannya ada, mirip manusia tapi agak kecil. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Emma di Ruang Cerita, ruang tempat kamu bebas bercerita apa aja. By the way, makasih loh ya kamu sudah klik lagi video ini. Ya, di video kali ini teman-teman aku bakal ceritain soal pesugihan di kota Es di Jawa Barat, di mana cerita ini dibagikan oleh seorang subscribers di channel ini. Terima kasih yang sudah berbagi cerita, yang kebetulan profesinya sebagai seorang terapis. Katanya sih nih teman-teman ya, pelaku pesugihan ini tuh sampai tega menumbalkan ponakan-ponakannya sendiri sampai habis bis. Nah, penasaran kan kalian gimana cerita lengkapnya? Ya udah yuk, aku mulai ceritanya sekarang. Aku ucapin makasih banget buat Liani yang udah berbagi cerita ini. Hai Liani, semoga kamu selalu sehat, selalu nonton channel ini juga ya. Jadi teman-teman, Liani ini profesinya sebagai seorang terapis. Profesi itu sudah ditekuni sama Liani hampir 8 tahun. FYI, Liani ini selain terapis profesional, ternyata dia juga agak sedikit bisa merasakan kalau pasiennya atau kliennya mengalami masalah non-medis pada tubuh. Kan Liani ini terapis ya, otomatis dia nyentuh badan orang dong. Nah di situ dia bisa bakal tahu kalau pasiennya itu atau kliennya ada masalah non medis. Dah tuh ya, sekitar tahun 2018, Liani punya klien, sebut saja namanya Bu Amel. Selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat, kita panggil namanya sebagai Amel saja di sepanjang cerita ini, biar lebih gampang gitu ceritanya. Oke. Amel ini sengaja minta ketemu dengan Liani karena dapat info dari temennya soal kelebihan Liani, yaitu bisa mendeteksi hal-hal non-medis. Singkat cerita, proses terapi dilakukan oleh Liani. Nah, pas megang badan Amel ini teman-teman, Liani sempat agak tersentak. Kenapa kak? Tanya Amel. Liani mencoba untuk tenang, lalu dia nanya, maaf Bu, sekarang Bu Amel ini udah punya momongan berapa ya? Nah, mendengar pertanyaan itu, Amel menjawab. Nah, itu dia kak. Saya tuh sekarang lagi promil. Terus kata teman-teman biar makin tokcer, disuruh terapi ke Kak Liani. Biar cepet katanya. Di situ sambil senyum Liani bilang, iya ini Bu, maaf ya, ada yang menghambat kayaknya. Akhirnya disitulah Amel cerita. Jadi gini teman-teman. Amel ini 3 bersaudara. Dia anak paling bontot dan dia punya 2 kakak laki-laki. Kakak pertama panggil saja Bang Arman, yang kedua Bang Ardi, ketiga baru si Amel ini. Nah, Bang Arman sebagai kakak pertama di usianya yang sudah sangat matang, yaitu 41 tahun, belum juga berumah tangga dan masih tinggal bersama ibunya. Secara pekerjaan ya standar lah, dia sebagai staf admin di sebuah perusahaan ekspedisi gitu. Sedangkan Bang Ardi usianya 38 tahun, sudah menikah, punya rumah sendiri dan punya 2 orang anak sebenarnya. Tapi anak-anaknya Bang Ardi ini tidak berumur panjang saat usianya masih balita. Ingat di sini ya, tidak berumur panjang. Jadi belum sampai umur 5 tahun tiba-tiba anak-anaknya ini sakit lalu meninggal. Nah, itu cerita Amel. Awalnya nggak ada yang aneh teman-teman dari kisahnya Amel ini. Tapi kemudian setelah Amel menikah ya, punya rumah sendiri, memasuki usia 9 tahun pernikahannya, kok belum juga dikaruniai momongan. Bukan karena masalah apa-apa ya teman-teman. Secara medis, Amel dan pasangannya atau Amel dan suaminya itu sehat-sehat saja kok. Bahkan Amel dinyatakan keguguran 2 kali. Sempat sih punya anak ketiga itu dilahirkan dalam kondisi sehat. Yang ketiga baru lahir, umurnya 7 hari ternyata nggak bertahan juga. Lalu Amel hamil lagi dan melahirkan anak yang keempat. Baru 24 jam nggak bisa diselamatkan juga.
Ini kandungan Amel sehat ya teman-teman, nggak ada penyakit apa-apa. Dan baby yang dilahirkan sama Amel itu dalam kondisi sehat. Tapi pada akhirnya pas dibawa pulang, tidak bisa diselamatkan. Ada aja. Dari situlah Amel mulai ngerasa ada yang janggal gitu kan dengan kejadian ini. Akhirnya karena butuh teman curhat, Amel datang tuh ya ke rumah ibunya. Yang notabene ibunya ini tinggal sama abangnya, yaitu Bang Arman. Nah, di luar dugaan, di situ Amel menemukan suatu keanehan yang justru membuatnya curiga. Kira-kira hal apa yang ditemukan Amel di rumah itu? Oke, singkat cerita Amel datang ke rumah Bang Arman menemui ibunya kan. Amel cerita tentang permasalahan yang dia alami beberapa tahun terakhir ini. Sedihnya beberapa kali dia harus kehilangan calon bayi dan juga bayinya yang baru dilahirkan. Maksud Amel dia mau minta pendapat ibunya tuh. Bu, gimana ya Bu kalau Amel berobat alternatif aja? Ya, ibunya sih ternyata dukung-dukung aja pemikiran Amel. Ya, kalau itu memang yang terbaik ya nak, ibu bantu doa, kata ibunya. Di saat lagi ngobrol di ruang tengah itu, Amel dan ibunya dikejutkan dengan suara hentakan. Seperti benda-benda yang berjatuhan dari kamar belakang. Bruak, bruak. FYI, denah rumah Bang Arman ini setelah ruang tamu itu ada ruang keluarga atau ruang tengah ya. Di situ ada ruang TV juga. Lalu belakangnya itu ada ruang makan, satu area dengan dapur. Nah, di area dapur itu juga ada 2 kamar. Satu kamar buat ART dan satu kamar lagi itu kayak gudang atau apa gitu loh ya. Nggak pernah dibuka, selalu dikunci dan yang pegang kunci hanya pemilik rumah. Siapa? Ya, Bang Arman lah. Menurut cerita ibunya Amel, memang sering terdengar suara-suara gaduh dari dalam kamar yang gak pernah dibuka itu. Dan suara-suara aneh itu berhenti saat Bang Arman masuk ke sana dan mengunci diri selama beberapa jam di sana. Kata ibunya, memang Bang Arman ini gak mau diganggu kalau udah masuk ke kamar itu dan melarang orang lain untuk membuka atau ngintip aja gak boleh. Belum lagi di hari-hari tertentu, Bang Arman ini selalu pamit keluar kota untuk 2-3 hari. Katanya sih tugas kantor ke daerah Subang, katanya gitu. Makin penasaran aja lah Amel dengar cerita itu. Maka tanpa diperintah nih, Amel berjalan pelan-pelan menuju kamar belakang, diikuti ibunya. Amel mengintip di lubang kunci dan di dalamnya terlihat gelap. Gelap. Awalnya, lama-lama Amel fokuskan tuh ya penglihatannya dan disitulah Amel kaget sekaget-kagetnya. Secara mengejutkan, samar-samar Amel melihat ada 2 atau 3 bayangan yang bergerak-gerak seperti siluet binatang, tapi ada 2 kakinya dan juga tangannya ada. Mirip manusia tapi agak kecil, ya mungkin seperti monyet gitu ya. Yang membuat Amel yakin itu binatang adalah matanya merah menyala dan ada bulunya juga. Ada yang garuk-garuk badan, tapi ada juga yang sedang memakan sesuatu. Sebadan-badan di situ Amel langsung merinding. Ibunya yang sedari tadi ngikutin lalu nanya, "Nak, kamu lihat apa?" Amel sempat kaget mendengar suara ibunya. Saking fokusnya dengan apa yang dia lihat, lalu dia jawab, "Itu Bu, itu kayak ada monyet di kamar ini." "Monyet? Yang benar kamu?" saut ibunya. Karena nggak percaya, ibunya lalu ngintip sendiri dan benar teman-teman. Sambil berkata lirih, sudah kuduga, ada yang gak beres ini dengan abangmu. Ibunya lalu cerita ke Amel, kalau awal-awal beliau tinggal di rumah itu gak ada kejadian yang janggal. Tapi setelah 1 tahun, ibunya mulai merasa kalau Bang Arman ini melakukan sesuatu. Bayangin aja deh, pekerjaan Bang Arman seorang staf biasa di kantor ekspedisi lokal. Ya, kira-kira gajinya standar UMK lah, sewajarnya. Cuman secara mengejutkan, Bang Arman ini bisa renovasi rumah yang awalnya sederhana bisa jadi lantai 2 teman-teman. Bisa beli barang-barang mewah, barang-barang branded, furniture, beli perabotan, dan juga beli beberapa aset tanah dan 2 mobil seharga ratusan juta. Belum lagi bayar gaji driver dan ART buat nemenin ibunya. Sungguh sultan kalilah gaya hidup Bang Arman ini. Ternyata ini jawabannya. Singkat cerita, karena nggak pengen ribut-ribut, Amel bersama ibunya pergi ke seorang kiai yang paham tentang hal-hal begituan. Sang kiai menyarankan agar Amel melakukan beberapa doa atau amalan agar terhindar dari target tumbal sang kakak.
Ternyata memang dari info sang kiai itu, Bang Arman ini tega menumbalkan ponakan-ponakannya demi kekayaan. Sepertinya itu jugalah yang membuat dia tidak memutuskan menikah atau berumah tangga sampai usia 41 tahun. Mungkin beberapa di antara kamu penasaran, lalu apa nih yang dilakukan Amel sama ibunya pada Bang Arman? Ini nih, Amel cerita kalau nggak mudah ya untuk mengingatkan abangnya kalau memang abangnya ini sudah bersekutu dengan setan mengambil jalan yang salah. Karena abangnya ini sifatnya keras banget. Maka ibunya Amel yang sempat shock hari itu juga minta pindah tinggal sama Amel tanpa pamit. Bang Arman yang pulang dari kerja bingung dilaporin sama ART-nya kalau sang ibu pindah ke rumah Amel secara mendadak tanpa pamit lagi. Wah, dari sini sepertinya ini udah urusan keluarga ya teman-teman. Amel nggak cerita detailnya sama Liani kayak gimana. Singkat cerita, Bang Arman ini mengakui dan berjanji bakal mengakhiri semua praktek pesugihan yang dia lakukan. Entah ya teman-teman, apa benar-benar bisa sih perjanjian pesugihan diakhiri? Yang tahu komen ya. Selang beberapa bulan setelah kejadian itu, Bang Arman secara mendadak di PHK dari kantornya. Setahun kemudian, Bang Arman mengalami kecelakaan parah dan menderita sakit yang mengharuskan dia menjual aset-asetnya seperti tanah, mobil, bahkan barang-barang mewahnya. Yang tersisa itu hanya rumah saja. Karena apa? Karena ternyata surat-surat rumah itu yang sempat direnovasi sama Bang Arman itu masih atas nama ibunya. Jadi kalau mau dia jual kan harus persetujuan saudara-saudaranya juga kan. Nah, sampai cerita ini diterima oleh tim aku teman-teman, lalu aku ceritain ulang, kondisi kesehatan Bang Arman belum 100% pulih. Masih suka kambuhan, sakit-sakitan, dan dirawat sendiri oleh ibunya. Oke teman-teman, itu tadi ya cerita dari Liani, salah seorang pasiennya bernama Amel mengalami kejadian mistis seperti itu. Dan tahun kemarin katanya sih Amel udah punya momongan, jadi promilnya berhasil. Selamat ya untuk Amel. Liani yang cerita ini juga ikutan seneng loh teman-teman, berarti kan terapinya talk-chair juga kan. Oke, nggak lupa kita doain juga ya buat Bang Arman, katanya sampai sekarang belum sembuh total, bisa kembali pulih seperti sedia kala. Semoga aku, kamu, dan kalian bisa ambil pelajaran dari kisah Amel kali ini. Dan makasih juga buat kalian yang udah betah di sini, bantu dukung channel ini, kasih like, comment, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Terus buat kamu yang punya cerita-cerita horor nih, bisa juga dibagikan lewat email atau WhatsApp, cek di deskripsi caranya. Karena aku nggak sabar ketemu kalian lagi dengan cerita-cerita baru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.